Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita saatnya ibadah kembali menghadap kepada Tuhan, dan mari kita sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita sama-sama angkat sebuah pujian. Bapa, Engkau setia.
kita masuk lagi dalam penyembahan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat sebuah pujian. Kami perlu Kau, Tuhan. Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman di mana Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Saya ingin membacakan beberapa ayat dari firman Tuhan supaya kita dapat mengerti kehidupan kita dengan baik. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata, "Jika aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, jika aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, jika aku mengirim penyakit sampar di antara umatku, kemudian umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Bapa Surgawi, kami akan mendengar firman-Mu. Siapkan hati dan roh kami supaya kehidupan kami diubahkan, ditransformasi oleh kuasa firman-Mu, sehingga kami dapat merespon dunia yang sedang bergejolak hari ini, dan kami dapat
dipakai Tuhan untuk memberkati dunia yang sedang menghadapi wabah yang sangat besar di akhir abad 21 ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan, dan Roh Kudus terangi hati dan jiwa kami untuk kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, pada saat kita membaca ayat-ayat ini, kita masuk kepada sebuah konteks di mana Raja Salomo sedang berdoa kepada Allah semalam-malaman itu di satu bukit di mana Allah akan menetapkan baitnya untuk didirikan, dan Allah mendengar semua doa Salomo, dan Allah memberikan jawabannya, dan jawaban itu bersyarat, saudara-saudara. Dan Tuhan berkata, Salomo, jikalau engkau negerimu yang akan engkau pimpin sebagai seorang raja besar, dan negerimu sedang menghadapi banyak masalah, ya, ada penyakit, ada kelaparan, Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan. Kalau tidak ada hujan, akan ada kelaparan dan kemiskinan, akan ada bencana kemanusiaan yang luar biasa. Jika Allah mengutus belalang dan memakan hasil bumi, jika Allah memberikan penyakit sampar di antara kamu, itu tandanya Allah sedang menyapa umatnya dengan cara-cara seperti ini. Dan apa yang harus dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman itu, saya kira kita relevan hari ini pada saat kita menghadapi bencana besar di seluruh dunia yang disebut dengan corona hari ini. Saudara, ada 198 negara di seluruh dunia. Ada 58.865 orang meninggal hari ini, dan lebih dari sekian juta orang terpapar di 198 negara, dan ini terus bergerak, saudara. Negara asal penyakit ini sudah bisa menyelesaikan pertempuran melawan corona, tapi banyak negara-negara di Eropa hari ini sedang menghadapi sebuah frustasi besar. Termasuk di negara kita hari ini, kita sedang menghadapi berbagai macam isu, berbagai macam hoak. Negara sudah bekerja keras setiap hari, para pemimpin-pemimpin kita duduk dan merapatkan bagaimana memutuskan dan apa yang harus dilakukan. Karena di dalam sejarah negara ini belum pernah kita menghadapi situasi yang segenting dan segawat hari ini, saudara. Orang bisa berfokus kepada ekonomi, orang bisa berfokus kepada manusia dan bagaimana mendevelop manusia di muka bumi ini. Tetapi kalau wabah ini ada di negeri ini, saudara harus tahu satu hal. Kalau wabah sedang ada di seluruh dunia, harus tahu satu hal, bahwa Allah sedang memberikan sebuah peringatan keras untuk dunia ini, yang hari-hari ini mereka mulai tidak sungguh-sungguh berfokus untuk menyembah kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Mereka mulai menyembah kepada Allah-Allah yang diciptakan oleh generasi now ini, yaitu 3F, yaitu ada Allah yang namanya fun, orang mencari kesenangan, orang mencari popularitas, orang mencari berbagai macam pleasure, kesenangan, kepuasan hidup dengan berbagai hal. Orang mulai mencari apa yang disebut dengan makanan dewa yang kedua. Orang mencari makanan di seluruh dunia untuk memuaskan nafsu mereka, untuk memuaskan lidah mereka di seluruh dunia. Dan yang ketiga, orang mulai mencari yang disebut dengan fashion. Ini mulai dewa-dewa di seluruh dunia disembah oleh dunia ini. Orang mulai melupakan Allah. Orang mulai menyembah yang disebut dengan hak asasi manusia. Kebebasan diangkat luar biasa, sampai seakan-akan kebebasan untuk menyembah Allah dibatasi. Para misi-misi dibunuh, para pendeta ditutup mulutnya. Sehingga kalau saya lihat peta penyebaran corona di seluruh dunia, di sana terdapat banyak teman-teman kami misi yang dibunuh, teman kami misi yang dipenjarakan, misi-misi yang diusir dari negara itu. Dan banyak di Eropa hari-hari ini yang dulu merupakan sumber misi dunia, tetapi hari ini kita harus bermisi ke Eropa, karena Eropa mulai menyembah dewa baru Italia yang disebut dengan dewa bola. Orang gila bola dari malam sampai malam di seluruh dunia mencari itu, saudara.
lebih daripada penyembahan kepada Allah, sehingga pemain-pemainnya bak seorang dewa di seluruh dunia, jadi dikagumi oleh banyak orang. Kalau semua ini terjadi, apa yang harus dilakukan? Ada 3 hal penting yang harus dilakukan oleh umat Allah, yang harus dilakukan oleh gereja pada saat Allah memberikan bencana besar di seluruh dunia ini. Firman Tuhan berkata, kemudian umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk supaya gereja Tuhan menjadi berkat bagi muka bumi ini, di tengah-tengah krisis corona, krisis ekonomi yang mengikuti, krisis kemanusiaan, kemudian ada krisis-krisis berikutnya yang di seluruh dunia akan mengalami devaluasi yang luar biasa hari ini. Dari dampak 3-5 bulan, masalah ini menghentikan pertumbuhan ekonomi. Yang harus dilakukan oleh gereja Tuhan adalah merendahkan diri. Merendahkan diri artinya hari ini kita tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Hari ini kita mendewakan Allah-Allah lain. Inilah saatnya untuk kita menekuk lutut kita, kita merendahkan diri, kita mengaku dosa bahwa kita hari ini tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan serius sebetulnya. Kita sedang berfokus dengan kesenangan kita sedang berfokus dengan hobi kita sedang berfokus dengan berbagai teknologi dan kemajuannya. Manusia nyaman di depan alat ini menjadi dewa hitam kecil gepeng baru yang disembah oleh seluruh dunia. Mereka melupakan Allah dan penciptanya yang harusnya kita sembah. Inilah saatnya manusia diingatkan untuk merendahkan diri. Dan pada saat bangsa Israel punya sejarah, mereka menghadapi penyakit besar, mereka menghadapi masalah besar. Ya pada zaman Hizkia, mereka dikepung, mereka habis hancur. Hizkia mengambil keputusan untuk merendahkan diri. Mereka berdoa, mereka berpuasa sungguh-sungguh. Dan hari itu pertolongan Tuhan memulihkan bangsa yang menjadi reformasi besar di zaman Hizkia. Zaman Yosia, reformasi terakhir Israel, mereka berdoa, mereka merendahkan diri, mereka mengaku dosa, mereka membuang semua berhala mereka. Dan Tuhan menyelamatkan Israel. Tapi pada akhir sejarah Israel, mereka menyembah dewa kemakmuran, dewa hujan, dewa yang membuat hidup mereka puas secara seksual, puas secara ekonomi, puas semua keinginan manusia, yaitu dewa Asera. Dan mereka dibuang ke Babel. Tapi pada saat mereka dibuang ke Babel, ada orang-orang seperti Sadra, Mesa, Abednego, dan Daniel yang sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh menangis, sungguh-sungguh merendahkan diri, dan Allah memulihkan bangsanya. Saya percaya hal yang sama yang kita buat hari ini. Orang-orang percaya di seluruh dunia, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mari kita datang dan merendahkan diri, berlutut di hadapan Tuhan, mengaku dosa, dan melakukan restorasi baru secara spiritual. Maka Tuhan akan memulihkan bangsa ini. Kita harus merendahkan diri. Yang kedua, kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, menangis kalau perlu, mengoyakkan jubah kebesaran kita masing-masing, dan kita lockdown di rumah kita masing-masing untuk sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Dikatakan di situ, berdoa dan mencari wajahku serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar. Saudara-saudara, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Pertobatan ulang harus kita lakukan. Kita harus berbalik seperti zaman Nehemia. Dia berdoa berhari-hari, bahkan setiap minggu dia berdoa supaya dia dapat mengeluarkan bangsa Israel itu, membangun tembok Israel kembali, membuat satu restorasi besar, transformasi besar bangsanya. Nehemia berlutut berdoa berminggu-minggu sampai Allah membuat sebuah pembaharuan kembali. Di tengah-tengah krisis ini akan muncul orang-orang baru yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa, yaitu orang-orang yang seperti Daniel,
seperti Sadra, seperti Mesa, seperti Abednego, biasanya dalam situasi baru, dan Tuhan akan membuka babak baru. Tuhan akan keluarkan orang seperti Samuel. Tuhan sudah bosan dengan orang namanya Raja Saul. Di babak baru Tuhan akan bangkitkan seorang yang bernama Raja Daud. Dan hari ini saya percaya di seluruh dunia akan muncul orang-orang baru di tengah-tengah krisis yang besar ini. Tuhan akan bangkitkan orang-orang baru. Tuhan akan memilih hamba-hambanya yang baru, yang sungguh-sungguh dapat membawa dunia ini kepada penyembahan yang benar. Tuhan akan membuang semua dewa-dewa Baal, dewa-dewa yang kemakmuran hari ini, teologi-teologi yang menceng, yang membuat orang tidak sungguh-sungguh menyembah kepada Allah, dan orang-orang tersesat masuk di dalam jalan yang tidak benar. Dan hari ini saatnya kita berbalik kepada Tuhan. Hari ini saatnya kita bertobat. Hari ini bangsa ini akan dipulihkan kalau ada orang-orang di seluruh negeri ini. Gereja Tuhan dipulihkan. Ada orang-orang yang mengambil tempat untuk mau berpuasa sepanjang lockdown ini, sepanjang kita ada di rumah kita masing-masing, berdoa, berlutut, dan menyembah Tuhan dengan serius. Tangan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Telinganya akan mendengar dari surga. Apabila kita merendahkan diri, kita berdoa, dan kita mencari wajahnya, maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan atas seluruh dunia hari ini. Keluar dari COVID-19 ini akan ada kebangunan rohani yang besar, akan ada pertobatan yang besar, akan ada pembersihan kotoran-kotoran di dalam rumah Tuhan, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan di akhir abad ini, dan kerajaannya akan didirikan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat membawa kami masuk ke dalam area baru, babak baru dalam sejarah dunia di muka bumi ini. Pakai kami untuk kami sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin. Berikut pengumuman dari kami. Untuk informasi selanjutnya akan diberitahukan kembali. Terima